supervisi dan pengembangan proses pembelajaran di UPTD SMP Negeri 3 Bakam. Kalau dari Ibu sendiri, kesimpulannya Bapak Ibu itu sudah melakukan terbaik dalam proses pembelajaran. Namun ada yang perlu kita tingkatkan ya, karena kan Bapak Ibu sudah memberikan evaluasi secara mandiri dan refleksi diri. Harapan Ibu Indah ke depan, walau kemarin di semester 1 nilainya udah bagus sekali, itu dipertahankan ya. Kita sharing aja di sesi coaching ke depannya, apa sih yang harus kita tingkatkan sebagai rencana tindak lanjut. Ke depannya PR kita adalah membuat kesepakatan sekolah dan bagaimana kita berefleksi dengan baik. Nanti bisa ilmunya Bu Indah, ilmunya Bu Yun, kita saling berbagi praktik baik ya Bu Yun yang kita ketahui gitu ya. Berdasarkan teori dan fakta di lapangan. Akhir muncullah sebuah, ya bukan argumentasi, tapi itu sebuah tulisan. Oke? Jadi kalau teori, fakta, skripsi ya, skripsi, tesis, dari masalah, lanjut ke teori, cari fakta, kasus, simulasi, kita dapat teori baru. Oke? Ya, demikian dari Bu Indah. Nanti di sesi selanjutnya aja kalau tanya jawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesiapan belajar murid pada pembelajaran matematika dengan materi operasi bentuk aljabar. Untuk Pak Andi, saya persilakan dengan waktu 40 menit. Cukup Pak Andi ya? Insya Allah cukup, boleh lebih. Oke, silakan Pak Dwi. Kepada mungkin sekarang langsung berjalan kepada Pak Andi, saya persilakan. Baiklah, izin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Kepala UPTD SMP 3 Bakam Ibu Indah Permatasari MPD selaku manajer di sekolah kita yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi. Mungkin ada yang bisa kita ambil hikmahnya, baiknya, dan mungkin nanti ada yang kekurangan, silakan tuh Bapak Ibu filter dan bisa memberikan evaluasi dan refleksi bagi saya dan bagi kita semua untuk pembelajaran di sekolah kita. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf mungkin nanti penjelasan saya terlalu rumit atau mungkin memerlukan pemikiran yang tinggi. Mohon maaf Bapak Ibu, nanti kita sama-sama kita carikan satu persatu Mas Ibu. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita mulai. Di sini saya akan memulai dengan judul Bapak Ibu. Diseminasi refleksi dan evaluasi pembelajaran yang sudah saya lakukan dengan supervisi dan juga beberapa kelas Bapak Ibu. Ini judulnya seperti judul skripsi. Sebenarnya saya mau ambil jadi PTK nanti, insya Allah. Jadi karena PTK yang ini mungkin akan muncul, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dengan strategi pendekatan konten pembelajaran berdasarkan kesiapan belajar murid pada pembelajaran matematika materi operasi bentuk aljabar. Oke, di sini kemarin Mempelbi katanya nanti kita belajar matematika, tidak Bapak Ibu. Cuma saya lebih cenderungnya karena saya matematika Bapak Ibu, jadi saya langsung ambil pembelajaran yang sesuai dengan saya supervisi dan saya lakukan, yaitu materi matematika bentuk aljabar. Ya, baik Bapak Ibu, jadi nanti saya akan jelaskan tentang pembelajaran diferensiasi dengan pendekatan konten atau materi berdasarkan kesiapan belajar murid. Ya, oke lanjut Bapak Ibu. Yuk budayakan hal positif sama dengan Ibu Indah sampaikan tadi, bangun suara yang positif nanti Bapak Ibu agar kita menjadi kolaboratif dan selalu positif dan tidak berpikir dengan hal negatif. Kemudian empati ketika ada teman yang mungkin kita belum paham, kita bisa bantu. Kemudian ketika satu yang berbicara yang lain mendengarkan. Kemudian catat jika diperlukan, sampaikan pendapat sesuai giliran. Kemudian tinggalkan yang baik, ambil yang baik, tinggalkan yang buruk, buang jauh-jauh, buang ke tong sampah. Ya, lanjut kemudian usulan kesepakatan kelas atau forum. Nah, yang pertama tidak merokok Pak Ibu. Ya, yang kedua jika nanti ada pertanyaan di tengah perjalanan diskusi atau penyampaian saya silakan diajukan tangan. Kemudian bukan dilarang bermain HP Pak Ibu,
tetap boleh ketika itu urgent atau penting dan silakan di silent. Kemudian ada kesempatan waktu nanti Pak Ibu, jika ada nanti kita diminta untuk merefleksikan, karena saya nanti ada lembar refleksi Pak Ibu. Kemudian berpikir mungkin apa yang bisa disampaikan, kita keluarkan pendapat, kemudian mencatat apa yang perlu dicatat, kemudian berpikir positif yang paling penting. Sepakat Bapak Ibu semua ya? Oke. Oke, waktunya Aisyah Bapak Ibu. Ya, oke Bapak Ibu semuanya bisa berdiri dulu semuanya Bapak Ibu. Ya, speaking ini selalu saya pakai ketika pembelajaran di kelas. Nah, mudah kok, biasanya temukan di forum-forum. Nanti sudah ini ada briefing yang lain. Bapak Ibu semuanya bisa angkat tangannya semuanya dulu. Semuanya Bapak Ibu, kiri kanannya. Walaupun baunya angkat benar-benar Bapak Ibu. Karena saya dapat di forum di seminar, ini kata psikologi bisa mencairkan suasana atau sirkulasi otak karena pergerakan tangan kita. Oke Bapak Ibu, kita rentangkan dulu benar-benar. Ya, rentangkan Bapak Ibu. Oke, dengan berat Bapak Ibu boleh juga dan digerakkan dengan badan dengan loncat dikit Bapak Ibu. Oke, boleh Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu lempatkan sama-sama. Ya, teriak dengan keras-kerasnya, lempatkan. 1, 2, 3. Sekali lagi Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua ya. Kayaknya ada yang bisa lainnya. Oke. Ketika saya bilang tepuk, itu tepuk. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, 2. Ketika saya bilang tepuk Bapak Ibu, Bapak itu tepuk. Ketika saya tidak bilang tepuknya, berarti tidak tepuk. Tepuk 1, 2, 3, tepuk 2. Oke, tepuk hebat untuk kita semua Ibu. Tepuk hebat. Hebat. Oke, selanjutnya kita cek mata. Oke, Bapak Ibu. Lihat instruksinya. Sebutkan saja Bapak Ibu. Abaikan tulisannya, fokus pada warnanya. Jangan cepat Bapak Ibu ya. Oke, silakan Bapak Ibu. Disebutkan. Belum. Masih lama. Cepat Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu. Masih ada jeda Bapak Ibu. Langsung Bapak Ibu. Oke, tepuk tangan dulu kita semua. Bapak Ibu pertama mungkin masih ada jeda. Kayak misalnya ini biru nih, tulisannya putih. Putih. Nah, itu ada jeda. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita dominannya otak kiri, bukan otak kanan. Kecuali ada yang tulisan lebih cepat, ada yang warna lebih cepat. Artinya itu adalah, nah kita akan bahas itu tentang diferensiasi. Ya, Bapak Ibu kita refleksikan. Bapak Ibu kita refleksikan pembelajaran pernah kita lakukan di kelas.
Hal apa saja yang pernah Bapak Ibu lakukan dari hal berikut? Ya, Bapak Ibu silakan. Dari 14 sampai 15 atau 20? Dari satu terus membagi siswa terus sampai memberikan tugas. Ada yang belum pernah misalnya. Ada yang Kelas masih jarang, Pak. oke jarang. Lagi? Yang penilaian beragamnya, Pak. Oke. Ya. Awal juga belum. Ya, asesmen awal. Siapa lagi? Bapak Ibu ada lagi? Saya kayaknya ada lagi sebagainya. Iya. Pak Wiwin? Di perpustakaan. Ya, perpustakaan ya, bagi semua. Kalau perlu, Sebagian, Pak. Tidak. silakan Pak Ibu. Sudah dipakai kata kita, siapa yang ingin mengungkapkannya? Boleh Pak Ibu. Kita refleksikan. Ya, silakan Bu. Saya kira belum Pak, karena selama ini karena kan ya dari kesiapan saya mengajar pun selama ini mungkin saya lebih memikirkan bagaimana caranya saya yang memberikan materi bukan pada muridnya. Itu Pak, maksudnya saya apa sih yang harus saya berikan? Saya belum memikirkan murid itu maunya seperti apa, selama ini begitu Pak. Jadi pembelajaran itu berlangsung dari sisi saya, belum dari sisi murid. Seperti itu Pak. Iya, oke. Bu Yun, misalnya masih Dan apa demokrasi pembelajaran Pak? Karena kalau ya, tapi kebanyakan secara umum kalau yang melakukan itu dengan kelompok kecil tapi datanya Pak Andi. Karena memang saya kan belum mengatakan yang seperti yang Pak Andi itu ya. Sebelumnya itu memang hanya berdasarkan saya tadi ya, bagian kalau secara heterogen lah kayak gitu. Kalau yang seperti aktif itu biasanya yang di praktik atau demonstrasi pembelajaran antusiasme anak itu lebih cenderung lebih banyak gitu. Seperti itu. Yang oke. Apakah semuanya? hampir. Hampir semua. Berarti ada yang tidak. Iya, hampir. Bukan tidak, maksudnya Iya. belum berpartisipasi aktif. Sepertinya semuanya berpartisipasi. Oke. Terus, Miss, yang lainnya? Yang lainnya? Kalau untuk pembelajaran kayaknya belum. Oke. Baik, Bapak. Kita perlu suatu sistem atau strategi pembelajaran. Namanya adalah pembelajaran diferensiasi. Bapak Ibu ada yang tahu banyak diferensiasi? Bu Yun aja lah. Bu Yun kan sudah cek ya. Tadi pun indah lah pokoknya. Yang banyak diferensiasi ada yang tahu maknanya secara maksud Bapak Ibu gitu. Selama mengambil pelajaran diferensiasi. Silakan Bapak Ibu. Dan berdiferensiasi itu pembelajaran yang menyesuaikan dengan minat serta kebutuhan siswa. Itu yang Oke. terima kasih. Ya, dari segi minat dan kebutuhan siswa. Bapak Ibu yang lain. Kata kuncinya dari segi minat dan kebutuhan. Oke. Itu kalau saya cuma menambahkan yang dari Parski. Kalau yang dari Parski lagi minat dan kebutuhan. Kalau saya cuma menambah kesiapan. Ke siapa? Oke, minat ke siapa? Yang lainnya Bapak Ibu. Ya, dari Pak Rizky minat, dari Pak menurunkan satu diturunkan kepada kelompok-kelompok. Artinya, measure dengan kebutuhan pada kelompok X, pada kelompok Y, pangkat dan akar. Artinya sesuai dengan tupoksi masing-masing unsur-unsur bentuk aljabar. Kalau bahasa matematika. Artinya diferensiasinya turunan Bapak Ibu. Jadi menurunkan sesuatu sistem yang besar, tetapi dibagikan kepada kelompok yang kecil dan sesuai. Ya Bapak. 2001 pembelajaran diferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik sebagai individu. Kalau di sini dia menyesuaikan proses pembelajaran dengan kebutuhan belajar. Sedangkan pembelajaran berdiferensiasi tahun 1999 bahwa juga disebutkan bahwa pembelajaran yang mengakomodir, melayani, dan mengakui keberagaman siswa dalam belajar sesuai dengan kesiapan, minat, dan preferensi belajar siswa. Dari kedua ini Bapak Ibu semuanya ada hubungan. Berarti pembelajaran diferensiasi adalah pembelajaran yang sesuai dengan kesiapan, minat, dan profil belajar. Pembelajaran diferensiasi itu sesuai dengan minatnya apa Bapak Ibu siswa kita. Dominannya apa? Kebutuhannya apa? Ya.
Ya, ini pembelajaran diferensi struktur ya Bapak Ibu. Ya, oke Bapak Ibu, kita mulai dari kita ulang lagi yang dibahas oleh Ibu Hajar Sisa ya Bapak Ibu. Di sini ada strategi. Jadi dalam pembelajaran diferensi urutan yang aljabar. Jadi Bapak Ibu nanti kita analisis sama-sama belajar Bapak Ibu. Kira-kira materi itu cocoknya dengan konten, apa proses, apa produk. Itu Bapak Ibu. Kalau bentuk aljabar saya lebih ke konten. Kenapa? Karena bentuk aljabar itu dia lebih ke konten. Bentuk aljabar X tambah Y 2X tambah 3X. Ini lebih ke konten, bukan proses kayak. Proses bisa, tapi saya lebih ke konten untuk pembelajaran matematika bentuk aljabar. Maka saya pilih materi nanti. Dan nanti saya akan konten materi ini saya akan bagi 3 sesuai dengan kebutuhan murid. Nah, Bapak Ibu, kemudian saya pilih tentang kesiapan belajar. Nah, Pak Hamdi, kenapa misalnya di sini asesmen awalnya cuma kognitif? Karena kesiapan belajar yang saya pakai itu adalah asesmen yang saya pakai adalah cukup kognitif saja. Saya tidak memakai asesmen awal non kognitif. Ya, karena saya milihnya kesiapan belajar. Kalau kesiapan belajar Bapak Ibu pilih, itu asesmen kognitif saja. Kemudian kalau minat dan profil, kok minat ini kan banyak kayak bidang apa? TIK, teknologi misalnya apa? Seni, olahraga, apa lain misalnya? Yang bidang lain itu minat. Kemudian profil belajar. Profil belajar siswa itu kayak dia lebih ke apa ya profil belajar itu? Gaya belajar. Ya, profil belajar itu. Ada yang audio, ada yang visual, audio visual, kemudian kinestetik. Itu Bu. Jadi kalau pembelajaran diferensi saya pilih konten yang paling dasar, kemudian strategi kebutuhan saya pilih kesiapan belajar, yang saya lakukan adalah asesmen kognitif. Karena itu dari tutor yang saya ambil konten, maka ini skema yang saya lakukan. Yang pertama asesmen awal diagnostik nyata kognitif. Nanti berupa soal Bapak Ibu. Terserah Bapak Ibu mau 10, mau 5, mau 4, mau 3, sesuai Ibu. Gimana Bapak Ibu? Bisa dipahami? Mohon maaf, bukan bukan mengajari Bapak Ibu ya. Iya. Ya, ini daftar hasil asesmen diagnostik kognitif kelas 7B saya ambil. Karena kemarin berkelas 7B. Ya, Bapak Ibu untuk yang 1 itu artinya soalnya benar di nomor 1. Kan soalnya dari itu kan kalau benar 1, kalau salah 0. Jadi Adam Syah itu bisa di soal nomor 1 dan 3. Artinya dia jumlah soal benarnya 2. Skornya 20. Kategori sesuai dengan modul CGP yang saya cari, nggak tahu saya lupa cari di mana. Saya dapat modul CGP. Sekolah penggerak, ya sekolah penggerak saya dapat tentang asumsi dapat dari Misromi ya Misromi. Tapi itu sekolah penggerak saya lupa, ya sekolah penggerak. Jadi kategorinya dalam modul itu adalah kategori siswa kelompoknya tidak paham sebagian dan paham utuh. Nah, skornya bagaimana kategori itu bisa disebutkan itu menjawab. Kalau saya pilih ini, saya pilih sendiri Bapak Ibu, saya buat sendiri. 0 sampai 3 soal dengan benar. Berarti ada yang cuma tidak salah, tidak menjawab, berarti dia kategorinya tidak paham. Kemudian 4 sampai 5 soal yang benar, berarti paham sebagian. 6 sampai 10 soal berarti dia paham utuh. Nah, makanya 6 ya, paham sebagian. Oke, salah ya. Harusnya yang ini gimana? Gurwinda ini 5, berarti paham sebagian. Cahaya Kamila itu harusnya paham utuh ya. Nah, kalau gaya belajar beda lagi. Baik, kita bahasnya bukan yang kognitif, tapi non kognitif sesuai dengan perasaan, survei, kemudian observasi, kemudian apa namanya itu? Formulir apa namanya? Angket kegiatan aktivitas siswa gitu Bapak Ibu. Sampai sini bisa kita ambil Bapak Ibu? Oke, kita lanjut Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu. Nah, ini daftar kebutuhan murid. Nah, nanti kita jelaskan, kita lewat saja ya. Jadi pertama saya bagi tentang kesiapan. Belum siap, siap dan sangat siap. Sebenarnya bukan tidak siap ya, belum siap.
kelompoknya. Jadi ada di sini belum siap 8 orang, kemudian siap itu 9 orang, sangat siap itu 7 orang. Bapak Ibu, bukan saya bagi rata Bapak Ibu ya, sesuai dengan hasil diagnostik. Bahkan mungkin kalau mungkin kelasnya bagus, sangat siapnya full, atau bahkan belum siap nggak ada, nggak apa-apa Bapak Ibu. Kan kita mulainya kesiapan belajar. Lebih bagus berarti kalau yang cuma siap dan sangat siap, berarti 2 kelompok besar yang kita akan laksanakan pembelajaran. Kalau 3 berarti lebih entar lagi, bahwa ada yang belum siap. Ini benar-benar butuh pendampingan dari kita, utuh. Ya. Nanti kita jelaskan sesuai dengan tahapan. Nah itu di sini. Jadi ciri dari konten itu adalah kita membagi atau mengklasifikasi materi yang sebenarnya adalah operasi bentuk penjualan pengembangan, kita bagi dengan sesuai dengan konten dari siap, belum siap, siap dan siap. Bapak Ibu, kalau belum siap, dia berisi ide yang dasar, bentuk aljabar, konsep operasi bilangan bulan dipelajari kembali, konsep operasi bentuk aljabar, nanti ada gambar-gambar. Nanti saya tampilkan Bapak Ibu gimana materi yang akan saya sampaikan. Kalau siap, dia siap tengah-tengah, operasi penyempurnaan biasa saja, kemudian menyederhanakan. Kalau sini belum ada sederhana Bapak Ibu, dia masih melakukan operasi, misalnya 2x tambah 3x berarti 5x. Itu aja baru untuk yang kelompok ini. Tapi dalam asesmen nanti berbeda. Kemudian sangat siap dia lebih kompleks. Sama materinya dengan yang ini dengan ini, cuma beda kata-katanya. Penaran saya ini, jumlahkan bentuk aljabar x 2x tambah 3x dikurang 2 dengan, kalau ini langsung saja nanti kita lihat. Jadi kalau ini operasinya lebih kompleks, menyederhanakan dan menyelesaikan masalah berkaitan operasi bentuk aljabar. Jadi ini lebih ke masalah. Paham Bu ya? Jadi kita bagikan. Jadi kalau kita ngambil konten, tentu proses juga akan masuk. Tetapi kalau proses belum tentu konten itu berbeda, pasti sama. Cuma prosesnya saja yang berbeda. Tetapi kalau konten, dia akan memisah juga proses yang berbeda. Oke. Kalau saya proses belum siap, ini proses pendampingan ya harusnya. Saya mendampingi secara intensif, penuh, dengan memberikan penjelasan mengenai data operasi berbagai. Nanti kita lihat gambarnya. Kalau siap, mendampinginya secara berkala, tidak penuh. Maksudnya tidak full di tempat. Mungkin di wilayah sudah melihat ya, kalau di cuma gini, misalnya kalau saya lihat, Pak, gimana ini Pak? Saya akan ke kelompok sana nanti. Kemudian kalau sangat siap, mereka diberikan waktu dan kesempatan berdiskusi, berkolaborasi secara mandiri, menyelesaikan masalah, atau bahkan menjadi tutor. Nanti kita lihat video. Siapa yang akan menjadi tutor? Secara relawan untuk membagikan ke kelompok siap dan belum siap. Satu. Oke. Nah, Bapak Ibu, dari konten ke proses, kelompok, konten, proses, pasti asesmennya juga berbeda. Nah, makanya kalau konten dia lebih kompleks lagi. Kan saya pikir ya, kalau saya pribadi, saya lebihnya kalau konten nanti prosesnya berbeda. Kemudian asesmennya berbeda juga. Nah, saya pindahkan ke sangat siap. Kenapa? Karena performa sebelum pembelajaran dan supervisi, dia sudah kelompokkan seperti ini, dia sudah mencapai performa sangat siap. Maka saya pindahkan dulu ke sangat siap. Itu yang kemarin saya sampaikan. Nah, untuk asesmen sama yang awalnya, cuma berbeda indikatornya. Kalau ini 2 suku sejenis, kalau ini 3 suku sejenis, kalau ini 2 suku sejenis konteks berbeda dan masalah. Yang sering ini yang lain kelas 7B, mohon maaf mungkin kita berbeda. Si ini itu kadang-kadang kita tidak tahu keadaannya. Kadang-kadang dia menyendiri, kadang-kadang dia efreksi. Benar nggak Bu Muri? Nah, misalnya, nah ini kenapa sakit? Kalau sakit boleh berbeda. Jadi ketika kita menanyakan keadaan berbeda, sebenarnya itu asesmen kognitif, menanyakan keadaan siswa. Sekarang itu apa sih? Bahasa pentingnya adalah menjaga ketertiban kelas. Nanti itu sudah satu kalimat positif yang kita kembangkan dari 2 peraturan negatif. Gitu. Jadi dari ada yang mengajukan 20 peraturan, tapi kita buat 10 dan sesuai dengan poin yang sesuai dengan kalimat positif.
Kemudian persepsi, asesmen kognitif Bapak Ibu sebenarnya. Kayak Pak Jadi yang Ibu Ina sampaikan, Pak Jadi saya tangkap tadi bahwa bagaimana yang kemarin misalnya, ada Pak Jadi mungkin yang menanyakan. Nah, di sini saya persepsi juga asesmen kognitif, saya tambahkan juga, saya menanyakan siswa bagaimana operasi bilangan bulan. Karena akan berkaitan dengan operasi bentuk aljabar. Kemudian 6 menyampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran saya pakai tulis saja Bapak Ibu. Saya sampaikan saja tujuan pembelajaran kita. Kemudian menyampaikan biografi ilmuwan. Karena berkaitan dengan bentuk aljabar, ada ilmuwan muslim yang saya tampilkan, yaitu adalah Al-Khawarizmi, yaitu penemu aljabar. Saya sampaikan ketika tidak ada Al-Khawarizmi, maka handphone kita tidak kita bisa gunakan, TV tidak ada, laptop tidak ada, internet bahkan tidak ada. Karena Al-Khawarizmi itu penempuh angka 0. Dan ketika dalam yang Ibu Indah katakan tadi, saya sudah menyampaikan, belum maksimal. Saya cuma menyampaikan ini. Anak-anak Bapak Ibu semuanya, nanti penilaian yang Bapak akan lakukan adalah pertama performa. Saya tanya, performa itu pernah main game nggak? Nanti ada pembelajaran lain. Game apa? ML Pak, Mobile Legends atau misalnya FF Pak. Ada performa. Level berapa yang kita masuk? Ada. Sama hal dengan kelompok tadi anak Bapak semuanya. Nanti kelompok ini akan berubah. Siap bisa jadi belum siap. Belum siap bisa jadi sangat siap. Contohnya Nurwinda, saya alihkan dari kelompok siap ke sangat siap. Karena performanya meningkat. Sama halnya dengan G. Jadi anak akan ngomong, oh berarti kalau ku bagus. Jadi ada anak kelas 7B itu namanya Syifa. Saya isi di belum siap Bapak Ibu. Belum siap. Karena dari pengalaman operasi belakang bulan, si Syifa ini belum mengarah ke siap, belum. Dia masih banyak yang belum. Tapi ketika bentuk aljabar, rupanya performanya naik ketika pembelajaran kemarin. Maka saya akan naikkan ke performa yang siap dan sangat siap. Dua itu. Kemudian saya bilang ada penilaian sikap, observasi, sikap, spiritual, sama sosial, dan kemudian diskusi. Ya, Bapak Ibu ya. Oke. Adbolesa. Untuk acara kita 100 orang. Satu tusnya berisi adalah 9 bapak misalnya 48. Kira-kira cukup tidak? Kurang. Oke, misalnya pesanan di luar 150.000 kotak. Kira-kira berapa air minum yang kita dapat? Maka menggunakan konsep aljabar. Itu. Kemudian memberikan ice breaking dan game. Lanjut Bapak Ibu ya. Oke, ini ice breakingnya Bapak Ibu. Ini adalah ketika ice breaking juga. Nah, kita masuk kegiatan inti Bapak Ibu. Stimulus awal. Ya, jadi saya memberikan stimulus awal berupa ini sama sebenarnya Bapak Ibu, saya kasihkan ada permasalahan. Kalau di sini saya kasih contoh wacana. Nah, saya cek kembali kira-kira kelompok itu benar atau tidak. Nah, coba Ibu, sebelum kita berkelompok. Kayak misal di sini Pak Maduri dan segala macam 15 karung, 20 karung beras, ya gitu. Jadi saya tanyakan kembali, kira-kira berapa total beras yang dipesan oleh Pak Maduri jika dalam bentuk aljabar? Ternyata yang belum siap itu belum bisa. Nah, berarti benar cek. Dan di sangat disiap itu ada 1 orang yang bisa, tapi belum maksimal. Nah, berarti saya cek kembali. Kemudian mengorganisasikan murid dalam kelompok sesuai dengan siapa belajar, belum siap, siap dan sangat siap. Dengan kesempatan belajar murid. Kalau belum siap ini Bapak Ibu, kita pakai masih misal dengan donat. Donat ya Bapak Ibu. Donat 2A, kalau 2 donat 2A. Kita misalkan donat dengan A, anak-anak. 2A, kalau 2 donat 2A, kalau 3 donat 3A. Ini perbaikan SD Bapak Ibu ya. Tapi karena belum siap, kita harus kerjakan. Kontennya ada konteks tekstual dan dibahas makanan. Jadi kalau 2 donat tambah 3 donat berapa? 5 donat. Bentuk aljabarnya apa tadi? Kalau donat itu A, nanti berapa? 5A apa? Itu untuk belum siap. Dan silakan berkomunikasi silakan sesuai dengan kelompok masing-masing. Oke, mendampingi murid Bapak Ibu. Nah, proses saya itu mendampingi murid Bapak Ibu. Kalau kelompok belum siap Bapak Ibu, saya ajarkan di tempatnya secara langsung. Kalau kelompok siap, saya cuma melihat hasilnya gimana. Kalau kelompok sangat siap, saya biarkan saja. Ada teman yang akan mengorganisasikan dari kelompok itu.
videonya ini Pak Ibu. Dari pedagang yang nah, kira-kira berapa banyak sesuai dengan apa makanya lagi nih? Kira-kira kalau pedagang kan 15, pedagang duanya 20, pedagang Ini asesmen kognitif awal secara keseluruhan untuk mengecek budaya. kira-kira yang bisa memenuhi pesanan tadi. Kelompok yang ini Bapak Ibu, kelompok yang tengah ini dia tidak bisa Ibu, dia tidak. Kelompok yang sering itu yang kelompok yang sebelah Arifin yang sering menjawab itu. Berarti asesmen kognitif awal untuk seluruhnya itu. Negatif 3. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Nah, teman, materi tambahan untuk kepalanya ya. Nah ini Bapak Ibu, saya mendampingi secara full di kelompok ini. Jadi tidak akan pernah meninggalkannya. Ini kelompok yang sangat siap. Dia fokus, jadi saya kasih 2 lembar materi dan langsung dengan lembar kerjanya. Jadi mereka berdiskusi masing-masing. Ini kalau saya ajarkan di depan, saya pakai sistem ceramah untuk kelompok ini. Jadi pada isi proses. Ini khusus untuk kelompok ini Pak Ibu. Karena kita memahami masalah kita cukup. Pokoknya kalau di kelompok belum siap ini saya fullkan pendampingan saya. 2. Jadi saya fokusnya kelompok belum siap. Nah kalau kelompok yang siap, saya cuma mengecek kembali mereka bertanya bagian mana. Nah kalau ini Pak Ibu. Nah mereka ini. Bidanya berapa? 3. Kira-kira bidanya bisa ditambahkan nggak? Boleh nggak bidanya digabung dengan bidanya? Ini kelompok belum siap. Jadi bidanya 3. Oke Bapak Ibu. Oke jadi itu Bapak Ibu. Nah ada yang menjadi tutor Bapak Ibu. Ini belum siap, kelompok siap dan sangat siap. Ada juga yang menjadi tutor Bapak Ibu. Kita tampilkan sedikit. Pak Ki udah habis ya? Belum ya? Mana ya? Nah ini jadi tutor Bapak Ibu. Oh enggak belum. Nah ini Bapak Ibu, ini menjadi tutor. Ini Arifin di kelompok siap. Ini Depriyadi sama Aris kelompok belum siap. Mereka mendampingi bagian kawan-kawannya belum siap di sini. Mereka menjadi tutor. Jadi kelompok yang belum sangat siap itu dia selesai materinya langsung saya suruh minta kerelaannya untuk jadi temannya. Jadi diajarkan. Karena saya lihat kalau diajarkan temannya mereka lebih. Nah kalau si Rista dia ngajarkan si Yeni. Kalau si Caca ini sudah bisa. Sama Ruti juga kipas-kipas ya. Nah kalau dia tidak. Saya juga melakukan penilaian Bapak Ibu
di proses yang berkomunikasi dan sesuai dengan Aduh, dia melakukan penilaian ketika habis. Nah, jadi tadi kalau masalah ibu yang sampaikan kesimpulan tadi, saya bersama murid Bapak Ibu. Ya. Kalau kesimpulan saya bersama murid Bapak Ibu. Jadi mungkin kalau dalam sini ada nggak ya? Kesimpulan tadi. Penutup ya. Hari ini kita belajar tentang apa? Kemudian apa yang kita lakukan hari ini? Apa diskusi? Mulai ada main game, ada SPG. Nanti tadi kami jadi tutor Pak yang paling berkesan bagi anak. Kemudian memberikan umpan balik. Memberikan umpan balik itu di proses pembelajaran sudah kegiatan inti awal juga sudah kita berikan. Tapi kadang-kadang tidak kita sadar. Misalnya, oh iya benar Pak, kayak gitu ya. Tolong diajarkan temannya ya. Itu cuma umpan balik. Jadi oke, bagus, sudah mantap. Ya, coba yang lain lagi, coba diajarkan teman. Dia memberikan umpan balik ketika sesuatu bertanya dengan kita itu kan udah setengah 12 dan hari esok bermula dari usaha keras hari ini Pak Ibu. Jadi apapun yang terjadi ke depannya itu berarti dari mulai dari kita sendiri. Jadi hari esok itu lebih baik bermula dari usaha. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita dan dapat kita laksanakan ke depannya dan mencontoh atau mengadopsi apa yang telah Pak Hamdi sampaikan pada pagi hari ini menjelang siang. Dan waktu mungkin saya akan buka atau 1-2 pertanyaan saja terkait dengan kegiatan untuk hari ini. Mungkin kurang lebih waktunya 10 menit. Kepada Bapak Ibu sekalian, jika ada yang ingin ditanyakan atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya terkait dengan pemetaan kesiapan belajar. Kapan waktu mulai kita harus memetakan kesiapan belajar itu? Apakah maksudnya setiap kita masuk setiap pertemuan atau setiap bab yang akan kita ajarkan atau di awal semester aja? Terima kasih. Assalamualaikum. Mungkin kalau saya tapi kalau secara umumnya biasanya dimulai dari awal semester. Itu untuk memetakan awal, karena kan nanti akan berubah. Pasti akan berubah Pak Ibu. Tetapi pemetaan itu juga akan berubah seiring dengan perubahan Pak. Karena nanti prosesnya juga berbeda, kontennya juga berbeda. Atau mungkin kayak saya memulaikan dengan bentuk ajabar. Kalau dengan bentuk ajabar saya mulai dengan konten. Padahal awalnya saya terapkan dulu itu dengan minat Bapak Ibu, yang gaya belajar kinestetik, audio dan visual. Nah itu yang pertama. Ternyata saya analisis kembali, karena sebelumnya saya melihat bahwa anak-anak di kelas kita 7B itu ada yang aktif ketika saya kasih diskusi, ada yang aktif bermain, kemudian kita nonton video dan membaca buku, ada juga. Jadi saya ternyata dari proses itu evaluasinya bahwa ketika gaya belajar saya sulit untuk di matematika saat ini. Akhirnya saya analisis bahwa oh ternyata ada kesiapan. Jadi saya fokusnya kesiapan. Jadi
menurut saya Bu lebih baik dari awal semester dan kemudian permulaan bab materi itu. Karena setiap materi itu berbeda nanti diferensiasinya. Atau ada yang sama nggak apa-apa. Contohnya, sebenarnya kayak bilangan bulan dengan bentuk aljabar itu sama sebenarnya materinya, cuma konteksnya berbeda. Lebih kompleks yang bentuk aljabar karena sudah konteks ke X dan Y variabel. Tetapi saya perlu juga analisis awal lagi untuk bahwa perlu asesmen lagi nih. Kalau bilangan bulan kayak gini, bentuk aljabar gimana kira-kira? Nah, karena saya ambilnya konten, berarti kesiapan kognitif saja. Kalau ibu maunya gaya belajar yang gaya belajar dan minat, nanti ibu ambil yang non kognitif. Nah kalau non kognitif biasanya dari awal sudah tahu kita dia mau kemana. Tapi kalau kognitif tidak. Nah justru yang kognitif yang harusnya yang berkala karena perubahan materi itu berubah sesuai dengan kesiapan belajar siswa. Tapi kalau non kognitif minat dan gaya belajar siswa itu biasanya menetap atau fleksibel. Kadang-kadang kita tuh monoton ya, kita tuh emang benar-benar aktif diskusi dan demonstrasi itu praktik. Yang ini aktif bagus nonton video, yang ini aktif membaca. Pasti ada di kelas ibu. Yang pasti setiap orang tuh memiliki kesukaan gaya belajar yang berbeda, tetapi tetap itu. Tapi ada bentuk fleksibel gitu Pak Ibu. Mungkin itu saja. Mungkin Tepuk salut untuk diseminasi Pak Andi. Ya, penguatan dari Bu Indah adalah dari diseminasi dari Pak Andi tadi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Baiknya kita kedepannya memulai. Kalau Pak Andi tadi dari konten ya, strateginya. Bisa jadi Bapak Ibu yang lebih tahu nih, lebih pakarnya dengan mata pelajarannya masing-masing. Oke, itu ya dari Ibu ini ya. Selebihnya cukup ya, Ibu rasa cukup. Kalaupun setelah ini sekali lagi kegiatan supervisi, evaluasi dan pengembangan proses pembelajaran, akhirnya nanti kita semua menyadari bahwa ketika kita ingin pembelajarannya berpihak kepada murid, artinya kita memang punya tantangan dalam mempersiapkan pembelajaran. Sepakat nggak Bapak Ibu? Namun kalau memang kita hobinya ceramah, ya kita nggak ada aktivitasnya, nanti kita yang banyak. Sama kayak kurang lebih pembelajaran orang dewasa ini. Nah ketika diseminasi ini pembelajaran orang dewasa. Nanti kalau lebih ke mentoring dia, berbagi praktik baik. Kalau kayak kita praktik segitiga restitusi kemarin, berarti apa? Tentang fasilitator, gitu. Jadi kalau mau Bapak Ibu punya satu semester itu punya satu modul ajar, rencana pembelajaran yang baik yang akan diangkat ke penelitian tindakan kelas melalui supervisi akademik itulah Bapak Ibu. Persiapkanlah. Jadi setiap semester insya Allah akan kita lakukan, kita agendakan. Ini tidak lain untuk membuka wawasan kita supaya kita dapat pembelajaran baru nih. Kira-kira ini bisa nggak kita jadikan bahan riset? Kan kita udah punya masalah ketika kita menggunakan. Namun saya yakin kalau memang kita masih menggunakan ceramah, melibatkan peserta didiknya kurang dari 50%, kan kita lihat lagi nanti video-videonya kan. Nah berarti kita memang belum memiliki rasa untuk memiliki tantangan persiapkan pembelajaran dengan baik. Bukan diferensiasinya loh ya, diferensiasi itu bagian akhirnya saja Pak Andi. Tapi banyak bagian hal-hal yang menyenangkan. Begitu Bapak Ibu ya, itu dari Bu In. Terima kasih atas atensinya hari ini.